Ya, kita ya, semua mari berdoa semoga beliau dan seluruh rekan-rekannya, para menteri dan staf-stafnya eh, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat tanpa ada kendala, karena beliau berpikir di tengah-tengah krisis ini, berpikir untuk kecukupan kita sebagai bangsa Indonesia dalam segala sisi. Bicara kesejahteraan itu tidak sebatas kecukupan dalam satu sisi, namun bagaimana cukup dalam segala sisi, dari ubun hingga kaki, artinya dari teras pemerintah, dari kelas atas, kelas tengah sampai kelas bawah. Nah, di situ akhirnya mendapatkan nilai-nilai kesejahteraan. Dan itu adalah janji Bapak kita dulu. Kelak bila Indonesia jaya, merdeka, maka bangsa akan hidup adil dan makmur. Makanya pengganti generasi presiden mulai sejak dulu dari pertama hingga sekarang itu bicaranya apa? Kesejahteraan rakyat. Indonesia itu bukan kewenangan rakyat, bukan. Ya. Demokrasi itu bukan kewenangan ya. Namun ya dikatakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi segalanya itu adalah ada di tangan rakyat. Tapi bukan kewenangan rakyat. Ingat. Ya. Lain. Jadi segalanya itu adalah untuk rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kekuatan cita-cita kita bagaimana rakyat itu mencapai kemakmuran sehingga hidup kesejahteraan. Selalu sehat. Karena beliau kan jalan terus, aktivitas terus. Ini krisis ya. Krisis. Dunia bukan Indonesia. Krisis. Jadi kalau ada krisis seperti ini, risikonya pemerintah, pemandu jalan roda pemerintahan ini, pemandu mobilisasi negara Indonesia ini, bagaimana rakyatnya itu penumpang di bumi Indonesia ini, bangsa Indonesia itu mencapai kemakmuran. Artinya super pengendali Indonesia itu, Indonesia ini ya, di sini termasuk Indonesia. Indonesia ini bagus, setirnya ada di Pak Prabowo. Bagaimana beliau membanting setir, bagaimana dia menyelamatkan dari kecelakaan di tengah-tengah krisis ini. Kuncinya ada di Bapak Prabowo. Otomatis bagaimana Bapak Prabowo itu selamat, sehat selalu, peka, selalu cekatan menghadapi masalah-masalah di tengah-tengah krisis ini untuk memulihkan Indonesia. Ingat, Indonesia mempunyai utang besar. Ya. Kalau 15.000 triliun itu bukan hutang kecil ya.
setelah turunnya Bapak Joko Widodo, Indonesia memiliki 15.000 triliun utang piutang. Masih ditambah dengan mangkraknya pembangunan seperti pabrik-pabrik yang tidak selesai. Beliau selain sudah memperbaiki pabrik-pabrik sebagai wadah ekonomi kita, juga masih banyak program yang dijalankan dalam proses 1 tahun ini, kan? Ya, karena banyaknya program seakan-akan rugi. Masih negara ini dalam keadaan dunia dan dalam krisis. Kemarin ada bencana di tengah kepemimpinan beliau di Sumatera. Masih 1 tahun kepemimpinan ini krisis dunia. Ini kan tanggung jawab beliau itu semakin bertambah. Dan saya yakin beliau itu akan mengurangi hutang piutang Indonesia ini. Karena saya katakan tadi bahwa jargon ekonomi Indonesia ini beliau. Jargon politik ekonominya itu beliau. Karena mendiang ayahnya itu sudah profesor ekonom Indonesia. Beliau nurun dari Bapak Sumitro, mendiang ayahandanya. Dan beliau beri wawasan yang positif sebagai kaca, sebagai gambaran. Masuk dan tidaknya terserah beliau. Tengah-tengah begini pembelian gas ke Amerika, ini untuk dibantukan ke rakyat, demi kesejahteraan rakyat. Cuman pembelian ini tidak sebatas, itu bukan masalah keuntungan. Ada harga itu bukan mengharap keuntungan, ya. Ada harga itu bagaimana masyarakat itu teratur membelinya. Gas itu. Kalau tidak ada harga langsung BBM, tidak ada harganya langsung ambil. Jalan-jalan boros, ya. Habis jutaan barrel habis 2 hari. LPG masak seharian, tidak ada harga, ngambil lagi. Diadakan harganya, disubsidikan. Harga subsidi itu sebenarnya kalau Rp22.000 per 1 liter, jual 12.000. 12.000-nya pemerintah yang nambah. Dari mana dapat uang? Bagaimana cara ini bisa mensiasati? Mari tambahkan pangan kita untuk ekspor beras, buah kita, kebun kita, perhutanan kita bagaimana ekspor kayu, kesenian kerajinan kita tambah, tambang kita besi, terus batu bara, emas dan semacamnya untuk diekspor, mengurangi beban